Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Destia Kurnianti selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jibatir Suhada dengan NIM 17056241181. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil analisis ekspansi pasar internasional terkait jamu instan Jati Husada Mulia yaitu Oma Jamu ke pasar Malaysia. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke profil Oma Jamu. Nah, jadi Oma Jamu ini merupakan UMKM yang berdiri pada tahun 2012 dari perkumpulan ibu-ibu penjual jamu gendong yang bertransformasi menjadi entitas bisnis modern dengan bimbingan CSR pertama. Nah, jadi mari kita kenal lebih dekat dengan profil Oma Jamu terlebih dahulu. Nah, jadi Oma Jamu ini berdiri dari sejak 2012 di kawasan Bantul, yaitu Yogyakarta. Nah, entitas ini tuh dulunya adalah cuman perkumpulan ibu-ibu penjual jamu gendong saja yang berskala mikro. Namun sejak awal 2016, UMKM ini atau Oma Jamu ini mulai mempunyai binaan dari CSR Pertamina. Nah, mereka ini kemudian bertransformasi menjadi koperasi modern dengan fasilitas produksi yang sangat tersentralisasi tentunya dan juga higienis. Nah, jadi hal tersebut adalah wujud nyata pemberdayaan perempuan. Jadi koperasi wanita Haji Husada Mulia HM di Bantul Jakarta. Nah, selanjutnya masuk ke ringkasan eksekutif. Di sini terdapat dua poin yaitu potensi utama dan juga strategi eh, target strategi, di mana pada potensi utama Oma Jamu ini memiliki fundamental yang kuat melalui produk jamu instan bubuk yang memecahkan kendala logistik, yaitu bisa ekspor dan mempunyai ketahanan masa simpanan selama 2 tahunan. Lalu pada target strategi, target utama Oma Jamu ini adalah Malaysia dengan strategi indirect export melalui distributor lokal guna memitigasi resiko regulasi NPRA-nya. Oke, selanjutnya masuk ke produk dan juga nilai keunikan. Nah, jadi Omo Jamu ini mempunyai 3 senjata utama, yaitu yang pertama alami dan otentik, lalu ada inovasi dan intens, dan juga social value. Nah, di mana pada poin pertama yaitu alami dan otentik sesuai namanya. Jadi Omo Jamu ini adalah produk tanpa bahan kimia sintetik, yang dimana 100% herbal dari eh, bahan-bahan yang 100% pokoknya tidak ada campuran lain. Lalu yang kedua ini siap ekspor karena inovasi dan sangat instan ini merupakan sebuah kelebihan dari Oma Jamu, yaitu bisa melakukan ekspor dengan cepat dan juga mungkin bisa bertahan lama. Di mana produk ini kan tidak gampang, tidak mudah basi. Jadi jamu ini bisa tahan hingga 24 bulan atau sekitar 2 tahunan. Lalu pada bagian social value atau nilai sosial, Oma Jamu ini tidak hanya menjual minuman atau tidak menjual jamu, tetapi juga menjual brand story. Seperti yang sudah tadi disebutkan, yaitu pada tentang pemberdayaan desa wisata yang sangat diminati oleh pasar global. Lalu pilihan negara tujuannya kenapa Malaysia? Nah, jadi analisis kelayakan pasar ini eh, memilih Malaysia karena minimnya fisik distance atau jarak psikologis. Jadi dengan kedekatan kultural Melayu yang sudah mengenal khasiat rimpang, maka Oma Jamu ini mungkin sangat mudah dikenali dan mudah berbaur atau mudah adaptasi dengan masyarakat lokal di daerah Malaysia. Nah, selain itu ada fasilitas biaya masuk 0% dari akta juga, lalu tingginya pendapatan per kapita yang mereka dapat, lalu adanya juga jutaan pekerja migran atau diaspora Indonesia yang berada di Malaysia sebagai target pasar awal kita. Nah, lanjut ke analisis pestal. Yang pertama ini ada politik. Nah, jadi Malaysia ini sangat stabil, didukung juga oleh hubungan bilateral ASEAN, yang dimana hal tersebut sangat harmonis tentunya. Lalu pada ekonomi ini daya beli kelas menengah di sana itu terus tumbuh secara pandemi. Jadi sehingga mereka punya anggaran lebih untuk membeli produk kesehatan preventif inilah. Jadi bukan sekedar kebutuhan pokok saja.
Nah, next, lalu ada sosial. Nah, di mana eh, sosial ini ada pergeseran gaya hidup yang biasanya back to nature atau kembali ke hidup natural. Di mana kalangan kaum urban Malaysia bisa dengan mudah mencobai dan eh, mengkonsumsi produk omah jamu tersebut. Nah, selain itu, hal ini didukung juga oleh kesamaan standar yang halal, di mana produk Indonesia ini rata-rata halal dan kurang lebih di Malaysia juga sama. Lalu pada teknologi, penetrasi ini eh, mereka penetrasi internet mereka itu mencapai 90%, di mana ekosistem e-commerce-nya juga dipastikan juga sudah sangat matang dan infrastruktur logistiknya yang sudah terintegrasi. Lalu pada environmental, jadi konsumen di Malaysia ini semakin kritis terhadap produk yang mereka konsumsi. Nah, selain itu terdapat juga peraturan yang semakin ketat mengenai kemasan sekali pakai. Lalu pada legal, distribusi produksi herbal ini diatur secara ketat oleh Badan Pengawas Farmasi Nasional atau NPRA dan sertifikasi halal, yaitu menyederhanakan proses pendaftaran birokrasi di negara tujuannya. Lalu kita next masuk ke tren permintaan pasar. Nah, di sini terdapat data yang didapat oleh UN Comtrade dan ITC Trademark atau CAGR sebanyak 7% per tahunnya. Jadi pada 2021 permintaan pasar itu mencapai sekitaran 38 juta US, lalu 2022 terdapat permintaan sekitar 45 jutaan, 2023 sekitar 53 jutaan, dan 2024 itu sekitar 61 jutaan. Jadi semakin tahunnya ini semakin meningkat. Oke, masuk ke data analisis. Jadi, pada data analisis ini terdapat beberapa faktor kriteria, yaitu harga, bahan baku, narasi brand, dan juga izin NPRA. Nah, pada Oma Jamu atau JHM ini, harganya itu sangat kompetitif. Lalu, jika pada produk lokal Malaysia, mungkin produknya harganya menengah. Pada suplemen global baru harganya tinggi. Lalu pada bahan baku, oma jamu ini tentunya 100% alami. Lalu pada produk lokal Malaysia, ini terdapat campuran herbal lainnya, dan suplemen global ini terdapat campuran sintetik atau ekstrak. Lalu pada narasi brand, oma jamu ini social impact. Pada produk lokal Malaysia ini komersial murni dan suplemen global ini klinis dan juga medis. Lalu izin MPRA-nya, oma jamu mungkin masih dalam tahap proses. Lalu produk Malaysia sudah lengkap tentunya dan suplemen global pun sudah lengkap. Oke, masuk ke targeting segmentasi. Nah, jadi dalam slide ini menunjukkan bahwa ada data, yaitu berbentuk donat data, di mana ada primer, sekunder, dan juga lainnya. Di mana primer ini terdapat 65% diaspora Indonesia dan pekerja migran. Jadi 65% ini kita targetkan ke orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Lalu sekunder terdapat 25%. Nah, jadi pada sekunder ini kita targetkan kepada urban lokal Malaysia. Mungkin yang punya eh, pendapatan tinggi ataupun gaya hidup yang sehat, mungkin kita bisa tujukan ke eh, poin sekunder ini. Lalu dan terakhir ada lainnya yaitu sekitar 10%. Ini kita targetkan kepada wisatawan medis ataupun komunitas organik. Nah, selanjutnya masuk ke strategi entry mode. Jadi pada strategi entry mode ini eh, UMKM Omajamu ini mengadopsi teori Uppsala, yaitu ekspansi bertahap. Nah, di mana UMKM ini menolak buka cabang langsung atau FDI, karena ya UMKM ini tidak punya modal sebesar itu, karena pendapatannya juga yang belum banyak. Lalu eh, mungkin tahapannya bisa mulai dari jualan e-commerce border atau Shopee International Platform untuk pengujian pasar awal. Lalu bisa dilanjut dengan strategi berikutnya yaitu upgrade PIRT atau ke BPOM, MD, dan pengurusan sertifikasi NPRA halal Malaysia. Lalu selanjutnya strategi kemitraan dengan distributor lokal untuk penetrasi ke apotek, Guardian atau Wetsan. Dan yang terakhir yaitu ekspansi volume pengiriman reguler atau LCL atau FCL dan adaptasi varian rasa lokal. Nah, selanjutnya masuk ke mitigasi resiko. Nah, di mana eh, mitigasi resiko ini terdapat beberapa faktor yang mungkin diasumsikan resiko yang berdampak besar bagi ekspansi Oma Jamu ini. Yang pertama,
Di sini resiko regulasi menggandeng konsultan lokal Malaysia untuk mempermudah pendaftaran NPR NKM-nya. Nah, jadi jika produk ditolak oleh NPRA, maka mitigasinya mungkin proses pendaftaran yang diwakilkan oleh distributor lokal yang berlisensi. Lalu jika risiko logistik atau penggunaan kemasan risiko logistik ini mungkin bisa jadi misalkan ada jamu menggumpal atau kerusakan pada kemasan. Nah, mitigasinya yaitu penggunaan kemasan aluminium foil yang berlapis ganda untuk mencegah penggumpalan bubuk akibat kelembapan laut. Lalu ada risiko bahasa. Nah, risiko bahasa ini mungkin ditakutkan karena ketidakpahaman maksud dan tujuan dari produk yang dijual belikan. Eh, Akhirnya mungkin mitigasi yang bisa diberikan adalah redesign label kemasan dengan format dwi bahasa atau Inggris Melayu sesuai standar Food X dari Malaysianya. Lalu pada risiko kurs atau risiko nilai tukar ringgit, mitigasinya adalah mematok harga kontrak dalam US dollar atau hedging kurs untuk mengamankan margin profit koperasinya. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan juga proyeksi potensi. Jadi, pada ekspansi Omah Jamu ini yang dilakukan kepada Malaysia memiliki potensi keberhasilan tinggi karena produk market fit yang kuat dan juga kedekatan budayanya. Jadi, eh, pengeksporan UMKM atau Omah Jamu ini bisa dipastikan tepat dan juga layak karena ya ada beberapa faktor yang menjadikan ini layak atau sangat layak. Mungkin yang pertama dari mayoritas penduduknya Islam, seperti yang sudah tadi disebutkan, karena Indonesia dan Malaysia ini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Lalu mungkin pada kesamaan kultur budayanya, yang dimana Indonesia dan Malaysia ini mempunyai kemiripan yang hampir sama dalam segala bidangnya, meskipun ada beberapa hal yang bedanya. Lalu eh, apa ya? Oma Jamu ini sangat layak berekspansi ke Malaysia karena mereka ini segera eh, segera menstandarisasi kemasan ekspornya. Jadi akan dikatakan sangat layak asalkan mereka ini segera menstandarisasi kemasan ekspornya. Dan pada slide lampiran juga telah dijelaskan bahwa ada screenshot data perdagangan ITC, trademark, serta timeline implementasi 12 bulan sebagai bukti kelayakan riset ini. Nah, mungkin terdapat rekomendasi utama di sini yaitu segera melakukan standarisasi kemasan dan audit internal yang halal sesuai standar Malaysia. Nah, di mana mungkin Malaysia ini menjunjung tinggi nilai labelitas halal dan juga eh, apa ya, standarisasi kemasan yang sangat memadai gitu. Dan selanjutnya di sini ada diagram di mana diagram ini merupakan estimasi pertumbuhan pangsa pasar, di mana pertumbuhan pangsa pasar di Malaysia ini cukup tinggi dan juga stabil seperti pada tahun-tahun pertama, kedua, ketiga. Jadi eh, kesimpulannya ekspansi ke Malaysia ini sangat layak dalam versi penjualan atau pertumbuhan pangsa pasarnya yang sangat tinggi sehingga memudahkan produk Oma Jamu ini berkembang dan melakukan ekspor ke negara Malaysia tersebut. Di sini ada contoh gambarnya pada tahun pertama. Tahun pertama mungkin ini berada di posisi yang paling rendah eh, pertumbuhan pangsa pasarnya. Lalu lanjut ke tahun kedua, lanjut lagi ke tahun ketiga, lanjut lagi tahun keempat, dan sampai misalkan di tahun kelima. Nah, diagram ini menunjukkan naik dan juga stabil, di mana pertumbuhannya sangat bagus, sehingga ekspansi Wama Jamu kepada negara Malaysia ini dipastikan sangat layak dan juga sangat berpotensi berkembang di negara Malaysia tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait analisis potensi ekspor terkait Oma Jamu ke terhadap negara ekspornya yaitu Malaysia.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kataan yang saya sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.